ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Para ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan para bapak yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kita kali ini biiznillah wa bitaufiqih akan membahas tentang masalah futur yang memang lebih fokus di kiat menghindari futur atau mengobati futur, tetapi secara komposisi kajian insyaallah kita akan membahas yang pertama satu hadis yang berkaitan dengan futur, berikut penjelasannya insyaallah, hadis tentang futur. Kemudian baru yang kedua kita akan mengenal hakikat futur, dan barulah yang ketiga isi utama dari kajian yang akan kita kemas dengan sebab-sebab futur. Dari sebab-sebab futur itu barulah kita cari solusinya. Ya, dari sebab-sebab futur baru kita cari solusinya, karena problematika itu kan ada sebabnya. Maka dengan sebab itu kita cari solusinya insyaallah. Kita mulai ummahat sekalian dan para bapak sekalian rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah. Kata Nabi, inna likulli syai'in syirrah, sesungguhnya segala sesuatu itu ada hirsnya, ada semangatnya. Syirrah artinya semangat. Segala sesuatu itu ada semangatnya. Jadi syirrah di sini adalah nasyat, raghbah fil khair, yaitu keinginan untuk kebaikan segala sesuatu. Di segala bidang itu ada semangatnya pada diri kita. Belajar ada masa-masa semangatnya. Berdagang ada masa semangatnya. Bekerja ada masa semangatnya. Untuk ummahat berbakti pada suami ada juga masa-masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah, dan setiap kerajinan, setiap semangat itu memiliki masa fatrah. Masa fatrah itu yang disebut futur. Ya, rasa malasnya ada waktu-waktunya, ada momentum kita itu malas, padahal aslinya semangat untuk melakukan itu. Ada, itu mesti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana sahibuha saddada wa qaraba fa arjuhu. Maksudnya kalau misalnya pemegang semangat ini menjadikan amalannya itu menengah, tidak berlebihan dan tidak bermalas-malasan, fa'arjuhu, maka aku harapkan dia. Jadi gini, jika pemegang semangat ini, pemilik semangat ini itu bersikap menengah, maka aku mengharapkan dia. Apa maksudnya? Seseorang ketika bersikap menengah,
dalam semangatnya itu masih Rasulullah SAW harapkan apa? Harapkan untuk senantiasa istiqamah dan konsisten dalam beramal. Ini ada pesan dari Rasulullah SAW buat kita. Artinya kalau kita mencintai sesuatu atau mencintai suatu perbuatan atau semangat dalam suatu amalan, tetaplah di tengah. Jangan berlebihan dan jangan hilangkan semangat itu dengan bermalas-malasan. Ummahat misalnya suka banget dengan kajian, maka jangan berlebihan. Bersikaplah menengah. Mengajilah sepantasnya dengan waktu yang ada, tanpa ifrat, tanpa tafrid, yaitu tanpa berlebihan sehingga selalu kajian aja yang dipikirin padahal ada kewajiban lain. Dan juga jangan sebaliknya, jangan bermalas-malasan. Artinya bersikaplah menengah. Di sini selain pesan itu juga ada faedah. Orang yang biasa bersikap menengah dengan semangatnya, ketika dilanda futur, dia tetap bisa istiqamah. Ya, seseorang yang menengah dengan semangatnya, ketika ia dilanda futur, ia tetap bisa istiqamah. Dan itu yang bisa kita lihat. Dan itu yang diharapkan Rasulullah. Makanya Rasulullah bilang tadi, fa in kana sahibuha saddada wa qaraba fa arju. Kalau misalnya orang pemegang semangat ini dia tepat dalam bersemangat dan mendekati perfection, yaitu kesempurnaan dalam beramal tanpa berlebihan, tanpa bermalas-malasan, maka aku harapkan dia, yaitu aku harapkan dia istiqamah. Maka kata Nabi SAW di hadis lain, wa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Artinya sedikit ini bukan sedikit meremehkan, tetapi sedikit dalam artian dia itu menengah, nggak harus banyak-banyak, tapi yang penting menengah, sesuai dengan kapasitasnya, nggak melebihi, tidak melampaui kemampuan dia, sehingga bisa istiqamah. Jangan kalian menganggap dia sebagai orang-orang soleh, sebagai orang soleh, melainkan dia adalah murai, yaitu orang yang berbuat riya. Di sini juga ada isyarat bahwasanya boleh jadi orang yang terlampau sangat bersemangat, motivasi dia bukanlah ibadah, melainkan motivasi atau faktor pendorong dia bersemangat seperti itu dunia. Maka yang seperti ini jangan anggap dia itu saleh. Orang yang seperti ini memang cuman cari dunia atau pamer belaka. Ya. Dan isyarat lainnya adalah orang yang pamer atau cari dunia belaka dengan amalan akhirat itu tidak akan istiqamah. Orang yang cari dunia belaka atau orang yang pamer amalan soleh belaka atau cari dunia belaka dengan amalan akhirat itu tidak akan istiqamah. Pada waktunya terhenti. Dan terhentinya kenapa? Karena dunia yang dia cari sudah tidak terberi lagi, maka khalas, selesai. Nah, kalau misalnya kita nuntut ilmu karena murni dunia, ya nanti ketika dunia itu tidak kita dapatkan di majelis ilmu, maka udah kita selesai nuntut ilmunya, enggak lanjut lagi sampai kapanpun. Ya. Kalau misalnya para ummahat nuntut ilmu datang kajian misal saja, dan ini tidak terjadi insyaallah, cuman karena pengen pamer tas, pengen pamer fashion yang dia kenakan, maka ketika orang tidak ada yang memujinya lagi, maka khalas, dia tidak akan datang ke majelis ilmu. Lagi pula majelis ilmu bukan tempat untuk itu, bukan catwalk. Majelis ilmu ini bukan untuk apa? Bukan untuk pamer-pamer duniawi, melainkan untuk hati kita supaya terisi dengan ilmu syar'i.
Itu hadis pertama, hadis yang kita bahas yang tadi saya janjikan. Pertama hadis kita bahas, kemudian baru berikutnya kita akan bahas hakikat dari futur. Apa itu futur? Ya, hakikat dari futur. Apa itu futur? Kita memaknai futur dari dua sisi. Pertama, sisi bahasa. Kedua, sisi istilah. Ibu-ibu jelas nggak suara saya, Bu? Futur sisi bahasa dan futur makna dari sisi istilah. Dari sisi bahasa, futur maknanya al-inkisar wa dha'f, yaitu terpecah dan lemah. Rapuh dan lemah, itu pecah, rapuh, lemah, itu futur. Futur ini bahasa Arab, Bu ya. Jangan futur itu kemudian di pas dengar kajian tentang futur, wah berarti tentang masa depan nih. Itu future, itu beda. Ya, itu future. Ya, kalau yang lebih materialistis lagi, ini kayak tentang perabotan, itu furniture. Tapi ini futur. Futur itu al-inkisar wa dha'f, pecah dan lemah. Ya. Adapun secara istilah, futur itu dalam bahasa Arabnya istithqalu syai'i wa nufurun nasi anhu ba'da mahabbatih. Futur itu adalah merasa beratnya, merasa keberatan akan sesuatu, keberatan sesuatu, bisa dibahas. Di sini futur secara istilah adalah keberatan akan sesuatu darinya setelah sebelum, insyaallah. Kira-kira apa? Bukan penyakit, walaupun ada hikmahnya. Futur ini penyakit walaupun ada hikmahnya. Besar atau kecilnya penyakit ini di seberapa lama dia mengalaminya dan seberapa dalam dia merasakannya. Ya, besar atau kecil penyakit futur ini tergantung di seberapa lama dia mengalaminya dan seberapa dalam ia merasakannya. Kalau makin lama dipelihara, makin besar penyakit ini. Makin dalam dia merasakannya, maka makin buruk penyakit ini. Jadi ini penyakit yang mana penyakit ini perlu ada kadang-kadang. Perlu ada supaya kita bisa lebih berspirit lagi, bersemangat lagi. Jadi futur itu secara bahasa artinya terpecah, rapuh, dan lemah. Secara istilah, merasa keberatan akan sesuatu dan lari darinya setelah sebelumnya mencintainya. Itu futur. Futur dari menuntut ilmu. Awalnya mencintai, suka datang ke kajian. Kemudian sekarang udah nggak pernah datang lagi, bahkan online pun nggak pernah nyimak. Ini futur. Ada apa? Ya macam-macam, faktornya macam-macam. Dan kita melihat banyak kok teman-teman kita yang memang qadarullah udah beda dah ya. Dulunya jilbab lebar, kemudian futur dia akhirnya apa? Ya sudah seperti orang yang nggak pernah kenal pengajian. Ini futur. Dulunya sangat suka pengajian, dulu suka ikut sana sini pengajian. Ada juga dulu misalnya belajar di pesantren, rajin di pesantren, kemudian setelah lulus pesantren kenal dunia, akhirnya hilang keinginan belajarnya. Akhirnya terlihatlah dia seperti orang yang seperti belum pernah kenal agama Allah. Ini futur yang versi buruk sekali, ya, dalam sekali.
Begitu juga dengan futur dalam masalah cinta pun kadang futur. Ya manusia seperti itu, turun naik hatinya, perasaannya. Ibu-ibu misalnya di awal menikah, dan juga suami juga gitu, di awal menikah itu pasangannya itu apa ya? Kalau bagi ibu-ibu pasangannya, suaminya ini the best husband in the world gitu. Kalau bagi suami ini, istri ini Miss Universe ya. Namun seiring berjalan waktu, saling mengetahui aib dan keburukan satu sama lain. Yang tadinya mencintai mulai membenci, makin membenci, dipelihara makin lama waktunya makin membenci. Tidak ada solusi, tidak ada orang ketiga yang menjadi penengah, tidak ada penasehat, makin membenci. Berubahlah itu, suami tadi the best husband jadi the worst evil ya. Kemudian istrinya yang tadinya Miss Universe itu udah bagi dia udah seperti ifrit lah, udah nggak inilah, udah buruk sekali ya. Akhirnya mereka saling melaknat, saling mencaci. Ini terjadi futur dengan kualitas yang buruk sekali ya. Itu jadi merasa keberatan akan sesuatu dan berlari darinya setelah sebelumnya mencintainya. Itu namanya futur. Kalau keberatan karena memang nggak pernah mencintai, itu wajar kok, wajar ya. Keberatan, nggak mau dan nggak suka karena memang nggak pernah suka, itu umumnya manusia first time seperti itu ya. Tapi kalau udah nggak suka lagi padahal dulunya itu suka banget, ini namanya futur. Ini beda kasus ya. Apalagi ternyata yang disukai dulu itu adalah suatu kebaikan, kok sekarang nggak suka lagi. Nah ini yang harus kita gali, terutama dalam masalah baca Quran, nuntut ilmu, beramal soleh, sholat malam, sholat duha, khusyuk dalam sholat. Kemudian apa lagi? Amalan lainnya apa lagi? Baca buku. Apa lagi amalan lainnya, Bu? Ya apa lagi? Nyapu rumah, benerin genteng dan seterusnya. Terusin. Semua itu dulunya suka. Tapi kok sekarang hal-hal ini, beberapa poin tadi yang kita sebutkan, enggak suka. Apa sebabnya? Nah dari sebab itu kita akan tahu solusinya insyaallah. Jadi sesuatu itu kan, masalah itu kan ada sebabnya. Masalah itu nggak bisa kita cari solusinya kecuali kita ketahui sebabnya, gitu loh. Ya, kita sumbat itu sebab. Ketika rumah kita kemasukan tikus, solusi yang paling ya kita usir itu. Tapi supaya tidak kemasukan lagi, kita harus tahu celah mana tikus itu masuk, gitu loh. Harus gitu. Enggak, solusi kok cuman ya solusi bisa dengan perangkap tikus, tapi kalau celahnya nggak disumbat, ya tetap aja tiap hari tikus masuk, gitu loh. Ya seperti itu. Jadi penyebabnya kita harus tahu. Nah dikatakan oleh para ulama, ini akan kita sebutkan sebab-sebab futur sekaligus penanggulangannya. Insyaallah materi sampai jam 10. Setelah itu silakan jika ingin bertanya, mungkin ummahat di secara kertas, kalau bapak-bapak langsung saja ya Pak ya. Boleh juga lewat WhatsApp bapak-bapak ya, atau lewat telepon boleh. Iya. Kalau ibu-ibu lewat kertas aja. Sebab-sebab futur dan obatnya, penanggulangannya. Yang pertama, sebab futur ya, yang pertama ya. Ibu-ibu pada nunggu? Ya. Beramal secara kolektif. Ini mungkin banyak yang tidak memprediksikan bahwa saya ini menjadi penyebab futur. Dan ini memang menjadi penyebab futur banyak orang. Apa Bu, kok tiba-tiba ramai, ada yang dagang apa gimana di sini? Hah? Saya ulangi, absolutely saya ulangi, tenang aja Bu.
Enggak, kok tiba-tiba kok langsung rame, apa yang lagi jualan apa gimana? Tenang Bu, saya enggak bakal saya lewatin kok, tenang aja. Terdidik beramal secara kolektif. Terdidik beramal secara kolektif. Iya. Jadi terdidik beramal secara kolektif. Iya. Udah, lapaknya ditutup, pada diam. Terdidik beramal secara kolektif. Beramal secara, apa perlu saya eja satu-satu Bu biar jelas? Kolektif. Kolektif itu bahasanya berjamaah. Terdidik beramal secara berjamaah. Ini juga ada efeknya. Efek samping maksudnya. Dalam artian begini, bisa tambahkan Bu, terdidik beramal secara kolektif dan tidak terdidik beramal secara sendiri gitu loh. Beramal secara mandiri maksudnya, mandiri sendiri. Ini tambahkan, terdidik beramal secara kolektif dan tidak terdidik beramal secara mandiri. Ini mungkin faktor ini tidak disadari dan kita lengah akannya. Kadang kita mendidik diri kita baru mau beramal kalau rame, baru mau beramal kalau diliput, baru mau beramal kalau ada kamera, baru mau beramal kalau ada orang yang melihat atau ada teman yang bersama dengan kita, kolektif, berjamaah. Adapun kalau mandiri sendiri itu nggak kepikiran untuk beramal. Ketika mindset seseorang seperti ini atau terdidik seperti ini, maka sangat mudah futur, dan kalaupun beramal bukan karena Allah. Ya. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa beramal sendiri, melainkan harus ada orang yang melihatnya atau ada orang yang bersamanya. Dia nggak bisa beramal sendiri, nggak bisa. Kesepian, beramal dalam sepi nggak biasa. Ya, kalau tidak ada yang membantunya atau tidak ada yang mendorongnya, dia tidak bisa. Ini makna dari beramal secara kolektif yang saya maksud. Beramal harus dengan adanya faktor jemaah atau orang lain. Nggak bisa mandiri. Masuk ke dalamnya terbiasa. Bangun malam harus dibangunin. Nggak dibangunin nggak bisa. Gitu. Nggak dibangunin nggak bisa. Harus sholat malam berjamaah. Nggak gitu nggak bisa. Kecuali kalau sholat berjamaah 5 waktu bagi laki-laki itu memang disyariatkan. Sebagian ulama mengatakannya wajib. Ya. Tidak mau membaca Al-Quran kecuali tadarusan bareng teman-teman. Nanti pas ketika sendirian di rumah nggak bisa dia baca Quran sendiri, nggak bisa. Bukan nggak bisa bacanya, bukan. Karena nggak ada teman. Maka ketika dia mulai membaca Al-Quran, mungkin di bulan Ramadan, karena pengen dapat fadilah dari Allah, akhirnya putus lama-lama. Karena apa? Saya biasa baca sama teman-teman. Kebiasaan seperti ini harus diubah. Solusinya adalah melatih diri. Ini solusi untuk yang poin ini. Melatih diri untuk satu, ikhlas dalam beramal. Dan yang kedua, sendiri dalam melakukan amalan. Sendiri di sini yaitu melakukannya sendiri, memotivasinya sendiri, itu loh. Jangan nunggu orang lain yang memaksa dia atau memotivasi dia. Jadi apa bahasanya? Inisiatif sendiri, gitu loh. Jadi kalau terbiasa beramal karena inisiatif dari orang, dorongan dari orang, dengan kebersamaan orang, maka ketika dia menyendiri, dia nggak ada motivasi dong untuk beramal. Ya, begitu juga dengan ummahat. Nuntut ilmu jangan cuman pas di majelis taklim, harus memotivasi diri juga di rumah.
nuntut ilmu sendiri. Walaupun suami nggak nuntut ilmu, nuntut makan suami itu biasanya. Nah, iya tetap nuntut ilmu. Buka YouTube, baca buku, dengerin radio dakwah sendiri dengan inisiatif sendiri, dan latihlah diri untuk istiqomah beramal sendiri. Bismillah, saya mau beramal sendiri lillahi ta'ala, ikhlas, insyaallah udah saya sendiri, tanpa ngabarin ke siapa-siapa, tanpa harus bersama siapa-siapa, sendiri. Ini bukan berarti kita serba sendiri, bukan, tetapi harus punya porsi beramal sendiri dengan memotivasi diri kita sendiri untuk istiqomah sendiri. Aktif atau berjamaah saja, melainkan biasakan juga melakukan amalan di kesendirian, ya. Itu yang pertama, Bu, ya. Yang kedua, di antara sebab futur. Taib, yang pertama tadi apa? Bisa diulang, ibu-ibu, coba diulang, Bu. Ya, benar itu ya. Ya, udah benar. Terserah ibu lah. Ya, benar. Yang kedua, kalau bahasa Arabnya itu at-ta'atsur bil waqi'. At-ta'atsur bil waqi'. Siapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang bisa menerjemahkan dengan tepat di bahasa Indonesia untuk at-ta'atsur bil waqi', yang bisa menerjemahkan, insya Allah boleh pulang sekarang. Ayo. Ta'atsur bil waqi'. Ayo. Gimana? Ta'atsur itu kalau kita melihat pemandangan, kita mendengar kabar sesuatu, langsung ngeresep di hati. Waqi' itu realita. Silakan, apa Indonesianya enaknya? Mudah apa? Apa Indonesia ya enaknya? Gimana? Mudah, ya, mudah terbawa arus. Apa ada bahasa lainnya? Betul juga, mudah terbawa arus bisa, tapi bukan lebih tepatnya ada lagi yang lain. Seperti mudah baperan dengan kenyataan gitu loh, apa ya? Mudah terpengaruh dengan kenyataan gitu ya. Bagaimana membahasakannya? Atau ibu-ibu tulis aja at-ta'atsur bil waqi' gitu aja. Pas ditanya apa ini, jawabannya Allah alam bisawab, Allah lebih tahu maknanya. Mudah terpengaruh dengan kenyataan gitu ya. Waqi' itu realita, apa yang terjadi gitu. Mudah terapa tuh? Mudah terpengaruh dengan kondisi, kenyataan. Gitu ya. Mudah terpengaruh dengan kondisi atau kenyataan. Ya itulah, itu aja. Ya. Jadi ketika orang-orang pada baik, ikutan baik. Pas orang-orang pada buruk, ya keikut juga. Ya seperti tadi Bapak bilang. Mudah terbawa arus, tadi yang bilang siapa ya? Mudah terbawa arus, mudah terinfluence dengan kenyataan atau keadaan. Jadi ketika keadaan itu kacau, buruk, ya udah dia meninggalkan ibadah yang biasa dia cintai. Gitu loh. Jadi hatinya mudah untuk belok gitu loh. Nah, jadi kalau teman-temannya futur, ya ikutan juga dia futur. Hari ini ke majlis nggak Aduh maaf Wan, nggak tahu nih lagi futur nih Oh iya aku juga sama. Udah gitu ngomongnya di grup WhatsApp lagi. Ya teman-temannya kepengaruh juga. Iya kayaknya batuk pilek sekarang Yang lain juga bilang iya nih anak susah diatur nih. Banyak alasan, semuanya akhirnya bersepakat berjamaah untuk futur berjamaah.
nggak jadi ke majelis. Ya. Makanya panitia kajian itu harus kuat mentalnya. Ustadz juga, dai juga harus kuat mentalnya. Tidak baperan dengan kenyataan. Sekarang nih misalnya Pak, Ibu ya. Kalau saya berangkat, misal saja, dan alhamdulillah saya nggak pernah kayak gini, berangkat dalam misalnya habis berantem sama bini, berantem cuman masalah apalah gitu, nggak tahu masalah apalah gitu ya, saya saking jarang berantem jadi nggak tahu berantem harus ngapain berantem gitu, saking nggak. Misal apa ya, biasanya orang tua berantem karena apa Bu? Iya karena anak-anaknya ngapain? Nah anak yang ngancak-ngancak rumah, ya Masya Allah, ini rumah nggak beres ini, ya istrinya saya udah capek masak ini, Anda dong sebagai suami, ya udah ngomongnya ke Anda gitu, Masya Allah udah kayak Anda dong sebagai suami urus juga rumah Anda ini. Suami bilang engkaulah sebagai istri, Masya Allah ini udah jauh banget kayaknya hati mereka ini, ya. Ya kemudian misalnya Anda pakai gitu, kemudian jalan ke kajian baper gitu, hilang moodnya, Anda bilang ke matinya dia, afwan Bu, hari ini kajian cancel aja. Waduh Ustadz udah pada datang Ustadz, emang ada apa Ustadz? Baper saya Bu, gitu. Nggak mungkin kan saya bilang kayak gitu. Coba, kan yang tadi semangat, kajian nih, Masya Allah nih, kajian di BSD di Al-Ukhwah, banyak kayak jemaah ini, udah sama seneng gitu. Gara-gara kenyataan, ya. Jadi ta'atsur bil waqi ini bisa berbahaya. Mudahnya terpengaruh dengan kondisi itu bisa bahaya. Hilang amal kita. Bisa hilang moodnya gitu loh. Lagi jalan, udah jalan naik mobil, padahal tinggal tidur rebahan disopirin. Kemudian ada polisi ditilang. Baper. Udah nggak jadi kajian lah. Udah kayaknya repot nih kita kajian sampai ditilang, nggak tahu nih udah izin sama panitia. Coba kalau misalnya baper seperti itu. Dan sering kali ibu-ibu atau perempuan lah yang mudahnya terinfluence dengan keadaan atau kondisi. Maka di sini obatnya adalah apa? Obatnya adalah meneguhkan diri, belajar meneguhkan diri. Bagaimanapun ia punya kondisi, harus teguh, istiqamah. Ketahuilah bahwasanya kondisi yang ada itu jangan merubah kebaikan yang dia rencanakan. Jangan. Di surat Al-Maidah ayat 105. Surat Al-Maidah ayat 105. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman, kuatkanlah diri kalian. Teguhkanlah diri kalian, perhatikan diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sesat itu tidak akan membahayakan kalian jika kalian telah mendapatkan hidayah. Orang yang sesat itu tidak membahayakan kalian jika kalian sudah mendapatkan hidayah. Iya. Apa? Kayak gimana misalnya? Nih kita ini misal ummahat ada yang sudah pakai cadar, alhamdulillah, atau pakai jilbab lebar, alhamdulillah. Sebagian kan kisahnya apa? Di keluarga besar kan dicemooh. Di situ jilbab lebar banget kayak emak-emak, padahal bener emak-emak padahal. Itu ngapain sih pakai cadar, pakai ditutup-tutupin, sok kecantikan, kan emang cantik makanya ditutupin. Wah, digunjang-ganjing, digunjingin gitu. Tapi ingat ayat ini Al-Maidah 105, orang yang menyimpang itu tidak membahayakan kalian selama kalian dapat hidayah. Jadi ingat hidayah, ini hidayah. Saya pakai jilbab ini karena hidayah dari Allah. Berarti ini langsung hidayah dari Allah. Alhamdulillah, bersyukur. Sedangkan mereka menyimpang dalam bab ini, dalam pasal ini mereka menyimpang. Apakah omongan mereka membahayakan kita? Enggak, beneran enggak.
Dari segi harta nggak berkurang, dari segi kesehatan nggak berkurang. Ya tetap normal kok hidup, cuma perasaan aja yang bermain di sini. Udah ingat firman Allah, mereka tidak akan memberikan madarat padamu. Kemudian kata Allah, ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini motivasi besar. Kepada Allah lah kalian akan kembali semuanya, dan Allah akan memberitakan nanti apa yang telah kalian amalkan. Nah, maka obat dari mudah terpengaruh terhadap apa? Kenyataan atau omongan atau semisalnya, itu obatnya adalah satu, teguhkanlah diri. Dengan cara apa? Dua, menumbuhkan mindset orang-orang itu atau kenyataan itu tidak memberi madarat pada kita. Coba tumbuhkan mindset itu. Yang kedua, yang pertama, teguhkan diri kita, obatnya. Yang kedua, tumbuhkan mindset kenyataan itu atau peristiwa itu atau tragedi itu atau kejadian itu tidak memberikan madarat pada kita dan amalan kita. Nggak ada urusan, nggak ada masalah. Gitu. Itu kedua. Ketiga, motivasikan diri bahwa kita akan kembali ke Allah. Itu. Jadi ingat Allah. Kalau ada orang ngejek kita karena pakaian kita, karena amalan kita beda, kita nggak ikut ritual mereka, misalnya kita diribahi dan seterusnya, ketahuilah kita harus kuat. Kemudian kita harus tahu bahwasanya omongan mereka itu tidak mengurangi rizki dari Allah sama sekali, ya kan? Kemudian yang ketiga, kita itu semua akan kembali ke Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang keempat, Allah akan menceritakan nanti apa yang telah kita amalkan semuanya. Itu motivasi besar tuh. Jadi ya udahlah, mereka mau ngomongin saya kayak gitu dah, saya nggak terpengaruh dengan itu, karena tujuan saya adalah Allah. Tujuan saya adalah Allah. Ada seorang syekh waktu berkunjung ke Indonesia untuk safari dakwah, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri namanya. Ketika beliau di mobil bersama beberapa ikhwan panitia, ada ikhwan yang bertanya, Syekh yakin nih kita mau ke kota itu ya Syekh? Iya insyaallah. Tapi Syekh, di kota itu ada beberapa ustadz yang benci sama antum. Ya Syekh, ada beberapa ustadz, ada beberapa orang yang gak suka sama antum. Maka kata Syekh itu, kita ini dakwah ke kota itu tujuannya ke Allah atau ke mereka? Terus mereka bilang, ya ke Allah Ustaz. Ya udah, biarin aja mereka ngomong gitu. Ya udah, kita jalan aja lillahi ta'ala. Nah seperti itulah kita ini, umat sekalian dan jemaah sekalian, bermanhaj salaf itu supaya dibicarain sama orang, supaya dikenal sama orang, atau supaya kita selamat di akhirat? Supaya selamat di akhirat, lillahi ta'ala. Ya udah, lanjut aja bermanhaj salaf. Mau diomongin apa kek? Ya laki-laki dia omongin kayak jenggotnya seberapa, ya biarin. Mungkin mereka karena udah lama pengen jenggotan gak bisa-bisa, ya udah. Alhamdulillah kita diberi rezeki jenggot. Ya umat, cadaran, jilbab lebar, diomongin. Mereka, ya mungkin mereka belum punya jilbab seperti anti, ya kasih mereka jilbab. Makin berang mereka habis dikasih itu kan. Ya biarin, kasih aja jilbab. Kasih jilbab tuh. Yang gak suka sama jilbab anti, kasih jilbab yang serupa dengan jilbab anti. Dikasih. Ini dari saya. Beneran nih Bu, beneran. Mungkin terenyuh hatinya. Masya Allah, saya udah tiap hari gibahin dia, tapi dikasih jilbab yang setiap jilbab ini yang saya gibahin terus setiap hari. Maka kemungkinan di rumah dia akan coba, ternyata cakep juga ya pakai. Akhirnya mulai tertarik, mungkin aja. Mungkin di depan dia melawan, tapi di belakang dia pakai juga itu jilbab, mungkin aja, kita nggak tahu. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua, yaitu at-ta'atsur bi al-waqi', yaitu mudah terpengaruh dengan kenyataan. Itu banyak orang yang karena baperan akhirnya dia nggak jadi melakukan amal soleh, jadi futur dia. Ketiga,
musahabatul fatirin, yaitu berteman dekat dengan orang-orang futur. Nah ini berteman dekat dengan orang-orang yang futur atau orang-orang mudah futur. Berteman dekat dengan orang-orang yang mudah futur. Jelas ini mah berpengaruh. Kata Nabi SAW, ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu serupa dengan keagamaan teman yang dekatnya. Teman dekat ini beda, sahabat ya. Sahabat yang kental gitu loh. Kalau cuman teman doang, enggak, belum tentu berpengaruh. Tapi kalau sampai derajat sahabat, karena ini kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Khalil itu punya rasa kasih sayang, sangat nempel, sangat dekat padanya. Adapun cuma teman kenal doang, itu nggak masuk di sini. Jadi seseorang itu sesuai dengan teman dekatnya. Jadi hati-hati berteman dekat. Kalau berteman dekat dengan teman yang dikit-dikit futur, kena dia. Dia juga akan menyerupai temannya itu. Maka hendaklah seorang dari kalian melihat kepada siapa dia bersahabat dekat. Ya. Jadi kalau dia lihat temannya ini kok apa-apa mager, ini itu nggak bisa, ini itu nggak mau, ya udah nggak usah berteman dekat dengan yang seperti ini. Kalau bisa kita yang pengaruhi dia supaya, ayo kita jangan futur. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya udah cari teman yang bersemangat. Solusinya adalah untuk yang ini, solusinya adalah satu, yaitu bersahabatlah dengan teman-teman yang semangat dan ikhlas. Jangan cuma semangat dan ikhlas. Loh, emang ikhlas kita bisa tahu dia orang ikhlas? Bisa ketahuan tanda-tandanya, walaupun kita nggak bisa memastikan. Ketahuan tanda-tandanya. Ya, bagaimana tanda-tanda orang ikhlas? Yaitu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Yaitu kalimatnya Pak Anies itu. Bismillah. Yaitu yang orang istiqomah terus, walaupun dicaci dia terus. Ini tanda-tanda ikhlas. Ya. Jadi solusinya yang pertama untuk yang nomor 3 ini, yaitu bertemanlah dengan orang-orang yang semangat dan ikhlas. Bukan cuma semangat doang. Karena kalau cuma modal semangat doang, nggak ada modal ikhlas, nanti lama-lama futur juga itu orang itu. Jadi semangat dan kita anggap dia itu ikhlas karena istiqomahnya dan kebaikannya. Ya. Ada juga orang ikhlas tapi nggak punya semangat, ini juga susah. Iya, ada orang ikhlas tapi nggak semangat. Ikhlas kan, tahu di mana ikhlas? Karena dia bilang, udah saya ikhlas gitu. Ah ini orang udah saya ikhlas tapi saya nggak mau kayak gini, saya nggak mau ikut kajian, cuman saya ikhlas insya Allah. Enggak kayak seperti ini, cuman ikhlasnya doang tapi nggak semangat. Kita nggak ikut semangat. Jadi yang semangat biasanya para panitia kajian tuh semangat tapi harus ikhlas. Nah baru deketin yang seperti ini, ya, supaya kita tidak bermental futur. Jadi ganti teman, itu solusi pertama untuk menghindari yang nomor 3 ini, ya. Dan solusi yang kedua daripada bermusahabah atau bersahabat dengan orang-orang yang futur, solusi kedua dari penyakit atau sebab nomor 3. Kalau bisa ini saya nggak tahu ini solusi atau memang poin tersendiri independen, tapi yang kedua ini sangat mulia, yaitu pengaruhilah sahabat-sahabat yang futur itu untuk menghilangkan futur mereka. Baik dengan mengajak bersama-sama yuk kita berteman dengan orang istiqomah dan ikhlas, orang yang semangat dan ikhlas, atau anti nasihati. Ayo ajaklah, datang ke rumahnya, gamit tangannya, ajak, nggak mau seret sekalian, ayo. Ya nggak seret langsung kayak gini, nggak, maksudnya terus desak, ajak dengan bahasa yang terbaik yang membuat dia tertarik. Itu solusi. Kalau bisa setelah yang pertama kita berteman dekat dengan sahabat-sahabat yang semangat dan ikhlas, mudah-mudahan kita bisa menjadi influencer untuk sahabat-sahabat yang ahli futur ini. Kita dekati mereka, kita semangati mereka,
Ya, itu pahalanya insya Allah berlimpah. Yang keempat, apa sih Bu? Kenapa nyaut-nyautan kayak gitu? Ada yang buka lapak lagi? Nanti dulu, belum selesai kajian. Ada apa ibu-ibu tiba-tiba kenapa? Ada apa ibu-ibu? Udah selesai? Oke, yang keempat. Ayo, ada lagi yang mau berdebat? Yang keberapa sekarang? Oh kan, sepakat. Ya, gitu dong. Yang keempat, lengah di awal mula futur. Ini sebab futur adalah lengah di awal mula futur atau lengah di penyebab futur. Bisa dua. Lengah di awal mula atau penyebab futur. Lengah di awal mula atau penyebab, atau lengah terhadap awal mula atau penyebab futur. Pokoknya itu kalimatnya lah, seperti itu. Saya soalnya dari bahasa Arab, Bu. Kalau saya jelaskan dengan bahasa Arab saya juga bisa, tapi kalau diterjemahkan ke Indonesia kadang-kadang ada beberapa kalimat yang susah untuk diterjemahkan. Lengah terhadap permulaan atau sebab futur lah gitulah. Lengah terhadap permulaan atau sebab futur. Jadi lengah di first time, lengah di step pertama futur itu akan menjulurkan ke futur berikutnya, ke step berikutnya. Paham gak di sini? Gini, biasa ikut kajian rutin majelis taklim. Apa nih majelis taklim apa nih? Al-Ukhuwah. Rutin kapan Bu? Hari apa aja nih? Senin, Selasa. Banyak juga. Senin, Selasa, Rabu, Ahad. Senin, Selasa, Sabtu, Ahad. Ya, Sabtu sampai Selasa gitu aja kan gampang. Kenapa harus disebut semua? Saking semangatnya ya Bu ya. Sabtu sampai Selasa kan gampang kan gitu, bener kan ya? Ya udah. Senin, Selasa, Sabtu, Ahad. Gitu. Ibu di mana telinganya? Di sini. Repot amat. Ya. Masya Allah. Itu misal saja, misal. Ibu nggak ada kewajiban di rumah, kalau ada waktu yang buat, alhamdulillah buat kajian rutin bisa. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa selalu hadir. Misal selalu hadir. Ini nggak harus ya, tapi misal saja. Itu udah istiqomah 2 bulan kayak gitu, masya Allah istiqomah. Suatu ketika adalah hari, misalnya hari Ahad, ya. Aduh, males nih, apa ya? Misal ibu lagi kepincut dengan entah game misalnya. Emang ibu-ibu biasa main game nggak Bu? Ibu-ibu biasa main game nggak? Saya kan nggak tahu ibu-ibu. Sinetron. Jam segini ada sinetron nggak? Nggak, misal game aja lah. Saya nggak tahu kehidupan ibu-ibu kayak gimana, saya nggak anggap lagi ya game. Ada game baru misalnya, game apa gitu, ya. Pas banget nemunya jam 7 gitu loh. Waduh, nih game baru. Ternyata enak, free lagi. Wah, enak nih. Agak keterusan. Waduh, jam 8 nih harusnya berangkat nih nanti ke majelis taklim. Sekali-kali lah. Nggak apa-apa kan sekali-kali. Ini mumpung ada game, kapan lagi kan dapat game kayak gini? Padahal bisa kapan-kapan. Tapi lagi enak nih. Udahlah, udah PW lah gitu. Akhirnya udah duduk main game terus sampai jam 9.
Aduh gimana ya? Mana ada WhatsApp lagi? Om, dia di mana Om? Udah sampai mana Om? Afwan, ada uzur gitu bilangnya. Ya ada uzur nih. Aduh, lagi ketagihan sama game gitu. Sekali itu tuh. Dan itu tidak memikirkan, walaupun ini maklum ya, kita maklum manusia kan, manusia kayak gini, kayak manusiawi lah. Ya, bukan game aja, masalah lain, infotainment lah, lagi seru-serunya. Ya, ada infotainment inilah, ada apalah yang sebenarnya kita tetap bisa ke majelis taklim. Tapi gara-gara halangan ini, udah nggak mikir bahwasanya ini menjadi permulaan. Akhirnya udah merasa ini biasa-biasa aja, nggak ada azam, besok nggak boleh saya kayak gini lagi. Ya besoknya mungkin kemarin aja tentang game aja yang mudah itu saya bisa kok izin. Apalagi ada hal lain kayak misalnya ada bazar lah, ada apa, udah. Jadi ketika di awal tuh lengah dan menganggapnya itu biasa, padahal itu penyebab futur, maka kedepannya itu biasa. Akhirnya apa? Udah lama-lama, loh Om kok nggak pernah lagi kelihatan mukanya di majelis taklim? Aduh gimana ya? Afwan ini lagi banyak kesibukan, padahal kesibukan game sama bazar. Coba mulai dari situ, ya. Jadi meremehkan di awal, bermudah-mudah di awal, dan enggak berazam balik untuk kembali lagi ke step atau start atau kembali lagi ke track yang istiqomah itu bisa menjadi penyebab futur. Maka bagaimana solusinya? Kita tidak menafikan bahwasanya diri kita itu tidak sempurna. Itu jelas. Ada aja rintangan, kadang-kadang godaan, ada izin lah gitu, akhirnya nggak bisa lah gitu. Ya ada, walaupun hal sepele, nggak mood lah, itu biasa itu. Mohon maaf, misalnya lagi haid lah, itu bisa terjadi. Tetapi solusinya adalah untuk menghadapi yang seperti ini, yaitu berazam kembali ke track istiqamah. Ya, di awal mula futur. Berazam kembali ke track istiqomah di awal mula futur atau di faktor futur. Harus punya azam itu. Dan harus sadari bahwasanya ini kalau dibiarkan akan terus menerus saya kayak gini nanti. Iya, akan terus menerus. Ya. Ibu-ibu udah ada pertanyaan belum, Bu? Kalau udah cepetan, Bu. Karena bisa aja tiba-tiba saya hentikan kajian karena nggak ada pertanyaan, langsung saya pulang tiba-tiba. Nah, yang kelima ini penyebab futur adalah bayang-bayang kekhawatiran. Nah itu, bayang-bayang kekhawatiran. Bayang-bayang kekhawatiran itu ada dua macam. Bisa internal dari diri kita sendiri, bisa eksternal dari pihak lain. Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari pihak lain. Kalau dari sendiri yaitu bayang-bayang kekhawatiran diri, ya. Wah, nanti kalau misalnya saya ikut itu, nanti apa kata orang? Kalau saya begini terus, nanti apa kata orang? Apa sih yang dikhawatirkan dari perkataan orang gitu loh. Itu bayang-bayang kekhawatiran. Kalau misalnya dari pihak lain, bayang-bayang kekhawatiran yaitu orang-orang musabbitun. Musabbitun yaitu orang-orang yang suka menghembuskan, membisikkan kekhawatiran. Ya. Kita ini misalnya ibu-ibu sekalian, kadang ngeliat ustadz-ustadz sukses, masya Allah, ditanya ustadz dulu kok bisa belajar bisa kayak gini, dulu belajar di mana? Di pesantren, rata-rata di pesantren, di Madinah, di Libya dan seterusnya. Wah, pengen anak saya ke sana. Anak saya ke pesantren dulu sekolahnya gitu. Udah semangat tuh, ayo ke pesantren dulu. Tapi kemudian empok kita, enyak, encing, babe dan seterusnya nakut-nakutin. Tahu nggak pesantren tuh penjara suci, hati-hati. Kalau ke pesantren banyak kasus di pesantren. Kemarin aja tuh lihat kasus kemarin di TV itu. Terus juga nggak semua anak pesantren jadi benar. Ada yang begajulan.
terus ini belum jinnya. Banyak faktor-faktor. Ngapain? Hati-hati pesantren. Banyak yang orang yang salah masuk pesantren banyak. Jadi kemudian timbul kekhawatiran gara-gara bisikan orang-orang ini. Ya juga sih. Kemarin baru ada berita gini. Nah, ini yang menyebabkan semangat kita kendor langsung, down. Padahal sebenarnya itu kan kasus eksepsional, kasus yang dikecualikan. Umumnya ya bagus-bagus saja. Akhirnya kalau diturutin nggak jadi. Maka solusinya adalah yang pertama, as-thiqah billah, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Percaya pada Allah. Bisa juga tambahkan percaya kepada Allah, husnudzon pada Allah, berprasangka baik pada Allah. Itu wajib. Ya. Bukan percaya diri. Diri kita itu nggak bisa dipercaya. Kadang-kadang kita mengkhianati diri kita sendiri, tapi percaya pada Allah. Itu solusi pertama. Solusi kedua, hindari ucapan-ucapan menakutkan. Menghindari ucapan itu sehingga menghindari orang-orang yang mengucapkan itu. Ya udah, jauhi orang-orang seperti itu. Iya. Ya. Termasuk jauhi jin yang suka menakut-nakuti. Jauhi. Gak usah dianggap. Dulu ada seorang ustadz bercerita, lulusan Madinah ustadz ini. Ketika mau masuk Madinah, beliau istikharah dulu. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Namun kemudian dapat mimpilah dia ketemu dengan setan. Yang itu menunjukkan kalau kamu ke Madinah itu bahaya buat kamu gitu. Pokoknya takut, mimpinya takut sekali. Jadi setelah dia beristikharah itu, malam-malam itu ditakut-takuti, dibuat takut supaya seolah-olah apa? Kalau masuk Madinah itu inilah itu tanda-tanda buruk yang masuk Madinah itu tanda-tanda udah kayak gini, ditakut-takuti oleh setan. Dan ternyata itu emang dari setan, sehingga supaya nggak jadi ke Madinah. Akhirnya dia pikir, ini semua dari setan, udah nggak usah dianggap mimpi-mimpi itu. Jadi ke Madinah jadi ustadz sekarang. Ya, jadi jangan cepat baperan, dan juga bisikan-bisikan itu nggak usah di. Kalau ini baik, fastaqim kama umirta. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Percaya sama Allah, husnudzon sama Allah, tawakal sama Allah, itu obatnya. Ya, dan yang kedua, hindari orang-orang seperti ini dan ucapan-ucapan mereka. Dulu waktu saya sebelum ke pesantren, saya alhamdulillah di pesantren lulusan Al-Irsyad Tengaran. 6 tahun di sana. Dari SD lulus SD menuju pesantren. Ketika itu saya udah cita-cita pengen ke SMP biasa gitu loh. Ya, namanya anak kecil kan. Tapi ternyata orang tua saya maksa. Enggak, harus pesantren. Di mana? Di Salatiga, Jawa Tengah. Apa tuh Salatiga gitu kan? Desa pasti itu. Kaki gunung lagi, pasti deso. Kan saya asli Kalibata, Bu. Jadi maksudnya memang terlahir di daerah perkotaan gitu. Jadi pasti desa itu. Itu sampai benar-benar stres itu. Karena bakal jauh dari orang tua, jauh dari teman, desa lagi, nanti gimana nanti. Dan itu memang berat ketika itu mas-mas, saya sampai ngigo, berhari-hari bermalam-malam ngigo gitu. Tiba-tiba udah bangun di kamar ibu saya, ditenangin sama ibu saya. Saking apa? Frustrasinya saya, stresnya saya mau dipesantrenkan. Itu sampai ketika malam-malam saya lagi sendirian, ada kecoa. Kecoa itu kemudian terbang. Dia terbang ke saya. Saya menghindar dong ke sudut lain. Kecoa itu terbang lagi ke saya. Itu sampai saya tafsirkan, lihat sampai kecoa saya nggak ridho saya pesantren. Itu ketika itu sampai stres saya tuh. Tapi tetap ibu ayah saya bersikukuh. Ibu saya Betawi. Ya biasa kan kalau ibu Betawi, orang Betawi kadang nggak mau anaknya harus tetap dekat rumah kan. Tapi ini nggak, ibu saya pengen udah yang penting punya ilmu nanti insya Allah. Gitu. Sampai pesantren pertama kali menginjakan kaki kan naik bis Jakarta sampai Solo itu kan jam 2 pagi, jam 3 pagi itu kan di kaki gunung Bromo dinginnya minta ampun itu.
Datang ke sana, apalagi orang asli lahir di Jakarta, kemudian ya Jakarta kita tahu ya dibilang dingin enggak ya. Kemudian sampai sana kedinginan pagi-pagi banget seperti itu, kabut. Gimana enggak dingin itu? Jalan ketemu 2 setan. Kalau ini setan beneran ini. Insya Allah. Enggak tahu, enggak mungkin orang pura-pura jadi setan ketika itu. Jalan ya menuju ke pesantrennya di pinggir jalan raya, terus masuk ke jalan desa. Di sampai sini ada nenek-nenek jam 2-an, nenek-nenek urakan di samping di kebun lagi ngeliatin kayak gini. Ngapain nenek-nenek? Iya, enggak, itu waktu itu masih polos. Itu ngapain ya nenek-nenek? Itu pas udah gedean baru saya sadar kok kayak setan, itu bukan nenek-nenek itu. Kemudian pas di gerbang pesantrennya, itu kan banyak bambu-bambu itu, gede-gede bambunya. Sebelah sana saya lihat pocong lagi serong kayak gini, tapi nggak jatuh dia, melayang. Itu kok pocong ya sana ya? Tapi saya nggak takut apa-apa, cuman kok kayak gini ya, gitu kan? Ya udah terus aja hidup. Kemudian itu kan pendaftaran santri baru, langsung ditinggal sama paman saya, kan paman saya nganterin dari Jakarta, ditinggal. Udah bersama santri saya baru. Khurafatnya itu banyak memang, katanya di situ bekas tempat jin buang anak lah. Terus kemudian di sebelah bagian kamar ini dulu ya kuburan lah. Ada yang pernah lihat inilah, banyak cerita-cerita itu. Itu gimana tuh tentangan itu? Tapi seru juga memang ada cerita-cerita itu. Tapi alhamdulillah akhirnya lulus juga. Iya. Ke Lipia, kemudian di Lipia 7 tahun saya. Orang mikir dari awal, kapan lulus? 7 tahun lagi, ya mati duluan, masih lama. Tapi alhamdulillah lanjut aja. Udah selesai 7 tahun. Bisa sekarang ngisi di masjid Ukhuwah, alhamdulillah. Iya. Jadi tantangan-tantangan itu ada. Jangan mudah baper, jangan dengar omongan negatif, lanjut fastaqim kama umirta. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakal aja. Iya, taib. Untuk materi kita cukup sampai situ, insyaallah kita lanjut dengan tanya jawab ini dari Ummahat. Mudah-mudahan waktu cukup insyaallah. Saya minta maka panitia sampai jam 10:30 karena zuhur sekarang lebih awal ya. Sementara saya harus isi kajian di Antam setelah ini, jadi harus lebih cepat. Ustaz, apakah berteman dekat atau bersahabat dengan orang kafir dapat menyebabkan kekufuran? Ya, berteman dekat dengan orang kafir itu haram. Ya. Allah Ta'ala melarang. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah dan juga di surat At-Taghabun juga ada insyaallah. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai aulia. Aulia ini di antara makna adalah sahabat dekat. Jangan. Ada juga yang mengatakan aulia di sini adalah maknanya adalah pemimpin. Ya. Itu di antara tafsiran ulama, walaupun ada tafsiran yang lebih baik. Tapi di sini maknanya adalah kita dilarang, faedahnya adalah kita dilarang untuk berteman dekat atau bersahabat dekat dengan orang yang kafir. Apakah menyebabkan kekufuran? Tidak selalu, namun bisa berpotensi untuk itu. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikannya teman baik atau bertawalli, yaitu berkongsi dengannya untuk memudaratkan kaum muslimin, maka boleh jadi dia termasuk golongan mereka. Jadi hati-hati. Dan apabila teman dekat yang seiman sedang futur tidak ingin dinasihati, apakah kita harus menjauh darinya? Justru kalau teman seiman sedang futur tidak ingin dinasihati, tidak menjauh darinya, tetapi ya memang kita jangan berdekatan dengan orang-orang yang tukang futur. Tetapi ketika memang orang itu futur, tidak ingin dinasihati dan kita masih mau berbuat baik padanya, maka tetap dekati dengan caranya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak sharing. Maksudnya kita tidak
Dengan cara kita dekati, namun jangan sampai dengan jarak yang bisa membuat kita terpengaruh. Tetap kita support dengan tanya kabar atau beri hadiah. Misal beri hadiah buku kecil misalnya. Tetap. Sehingga kita tuh menampakkan padanya support. Memang dia nggak mau dinasihati, tapi mungkin dia masih mau untuk mendapatkan support dengan cara lain, seperti hadiah. Ya, seperti makan bakso bareng misalnya. Bisa. Ayo mau nggak ikut kemana Bu ya? Coba Ibu, kemana Bu enaknya Bu? Ke stasiun ngapain? Ngeliat kereta ya. Ngapain coba? Ke ibu-ibu biasa jalan-jalan kemana sih Bu? Pasar Tanah Abang. Oh iya, ayo ke pasar Tanah Abang ngapain? Banyak baju murah di sana. Ayo, seneng. Iya semangat lagi. Pas lagi semangat kayak gitu, ayo ke kajian yuk besok-besok gitu. Beliin baju. Pakai ya pas ke kajian. Itu yakin semangat lagi tuh insyaallah. Insyaallah ya. Tapi itu butuh modal ya. Itu yang masalah di situ. Ini nanya pakai amplop ini orang ini, masya Allah. Tuh lihat tuh. Nanya pakai amplop. Iya. Masya Allah. Kenapa nggak nulis di dalam amplopnya aja sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita kadang lemah untuk berbuat baik? Misalnya ada waktu kita harus kajian, ada waktunya kita bermalas-malasan. Itu manusiawi, Bu. Ya. 3 bulan sekali misalnya kita malas kajian. Oke, 3 bulan sekali. Jadi dalam 3 bulan ada sekali misalnya kita malas kajian karena kesehatan kurang baik, sehingga malas untuk pergi kajian. Apakah ini termasuk futur? Kalau emang kesehatannya kurang baik ya bukan futur, Bu. Itu memang uzur. Bedakan futur dengan uzur. Kalau kesalahan kurang baik ya udah nggak apa-apa, nggak pergi kajian nggak masalah. Ya 3 bulan sekali nggak masalah, manusiawi. Sebulan sekali nggak ikut kajian itu nggak masalah. Asal kajiannya bukan sebulan sekali. Ya kalau kajian sebulan sekali, terus saya nggak ikut kajian sebulan sekali, ya udah nggak ikut terus, kan? Maksudnya di sini sebulan berapa kali, tapi sekali nggak ikut, nggak masalah. Hanzalah itu pun, Hanzalah sahabat Nabi pernah bilang ke Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik, kata Hanzalah. Abu Bakar kaget, loh, kok bisa gitu? Iya, soalnya kalau misalnya saya ini di majelisnya Rasulullah, itu hati itu seperti terbang, pengen beramal soleh, semangat gitu loh. Tapi ketika udah pulang dari majelisnya Rasulullah SAW, ya udah biasa lagi, kayak biasa. Saya nggak kayak orang biasa gitu. Maka Abu Bakar bilang, loh saya juga gitu. Ayo kita datang ke Rasulullah, kok bisa kayak gitu ya? Datang ke Rasulullah SAW. Maka ketika dengar cerita itu, Rasulullah bilang apa? Ya Hanzalah, balis sa'ah fas-sa'ah. Wahai Hanzalah, sejenak, ada waktunya. Iya. Kalau misalnya kita di bulan ini misal 8 kali kajian, ada waktunya 1 kajian, aduh saya kayaknya lagi agak loyo nih, nggak, itu wajar sekali. Tapi jangan jadikan itu kebiasaan, melainkan harus azamkan setelah itu apa? Azamkan setelah itu untuk ikut hadir kajian kembali, ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara agar ikhlas ketika kita melakukan kebaikan? Karena biasanya ketika kita melakukan kebaikan bisa tidak memberitahu teman-teman, tapi terkadang berbicara atau curhat dengan suami kalau kita habis melakukan kebaikan. Jawabannya itu tidak apa-apa. Namanya juga punya suami. Selama punya suami sendiri nggak apa-apa dia bicara. Tapi maksudnya dia adalah bukan untuk pamer atau sombong, nggak masalah insya Allah kalau misalnya ngomongnya ke suami, nggak masalah. Apakah itu bisa tetap dibilang ikhlas? Insya Allah tetap ikhlas, nggak masalah. Ya, berbicara atau curhat dengan suami. Kalau ya dia bisa tidak memberitahu teman-teman, bagus. Tapi kadang sama suami nggak bisa karena saking terbukanya dia dalam suami, ini malah bagus. Iya. Manggil suami apa biasa Ibu?
Yang. Beb. Cuy. Ya. Gini beb, tadi tuh aku habis ada ibu-ibu minta ditolong, aku bantu. Ya nggak apa-apa. Apakah ini ria? Ya enggak, sama suami enggak, insya Allah. Karena beda sama pasangan sendiri itu beda keterbukaannya gitu loh. Dan Anda yakin ummahat yang cerita kayak gini itu enggak bermaksud untuk ria ke suami, enggak bermaksud itu, melainkan bermaksud ibadah. Karena gini, kita itu bercengkrama dengan pasangan itu ibadah. Kata Nabi SAW, kelalaian yang merupakan ibadah itu diantaranya adalah muda'abah, bercengkrama dengan pasangan sendiri, dengan suaminya, dengan istrinya itu. Ya di situ kan otomatis cerita. Ya tadi ada ini, tadi ada itu, tadi gini, cerita. Enggak masalah insya Allah. Ya, itu tetap ikhlas insya Allah. Bismillah. Ustadz, kalau saya tetap berteman dengan orang-orang yang belum mengenal sunnah, berharap dia atau mereka suatu hari mau mengenal sunnah, tapi mereka mau hadir ke sini aja sudah nggak percaya diri, minder dengan yang hijab besar, sama yang bercadar, karena ada pengalaman mereka dengan ummah bercadar yang buruk akhlaknya, jadi mereka menilai semua sama. Ya ini diantara bisikan syaitan terhadap banyak dari kalangan ibu-ibu di luar sana, pernah disakiti oleh perempuan bercadar langsung menggeneralisir dan memvonis atau trauma dengan perempuan bercadar. Ini sebenarnya tidak fair ya. Tidak fair ya. Karena itu oknum. Ya enggak banyak insyaallah. Jadi enggak boleh seperti itu, tidak adil. Pertanyaan saya, kenapa ya Ustadz mereka yang sudah bercadar berilmu tapi enggak ramah dengan lingkungan sekitarnya? Enggak, itu enggak banyak kok Ibu. Itu gini loh. Yang bercadar itu berilmu alhamdulillah misalnya, enggak ramah dengan lingkungan sekitarnya itu kan kadang-kadang penilaian subjektif. Penilaian sepihak. Sebenarnya dia udah berusaha untuk ramah. Cuman bagi kita belum perfect ramahnya gitu loh. Padahal yang enggak bercadar dan enggak ramah itu jauh lebih banyak. Cuman karena yang bercadar ini pertama, karena syaitan itu suka sekali membisikkan orang-orang supaya memusuhi yang bercadar. Itu suka syaitan. Itu satu. Ya ini bukan pembelaan mentang-mentang cadar gitu, bukan gitu, kenyataan. Yang kedua, ekspektasi kita terhadap orang bercadar itu lebih besar daripada ekspektasi kita terhadap orang yang tidak bercadar. Ketika harapan kita lebih besar, maka kita lebih sensitif. Kok menung baik? Kok diem aja Bu? Bener gak kata saya? Bener. Coba nih, ibu mengharapkan kebaikan suami, ya kan? Tetangga juga punya suami, ya. Nah, ibu diomelin sama suami tetangga, ama diomelin sama suami sendiri, lebih sakit mana rasanya? Tetangga? Wah parah itu berarti. Pasti lebih miris lebih sakit dia omelin sama suami sendiri. Dia omelin sama suami tetangga misalnya, dasar tetangga, kata suami tetangga. Ya apa kasusnya misalnya? Itu anak dong urusin misalnya. Oke, itu tetangga. Emang sakit hati ya, oke. Tapi kalau sama suami sendiri, kamu ini di rumah doang, anak dong urusin. Coba. Kalau gak percaya, suruh suami ibu marahin ibu. Kenapa lebih sakit suami sendiri? Karena ekspektasinya lebih tinggi ke suami sendiri gitu loh. Gitu ya. Ketika kita punya harapan tinggi, lebih tinggi, maka ada sedikit badai itu lebih terasa dibandingkan yang kita gak punya harapan padanya. Gimana Bu? Contoh begini Bu. Ini ibu-ibu ya rata-rata ya udah punya anak gadis misalnya. Ibu pengen gadis ini anak putri ibu nikah sama fulan yang soleh. Wah tinggi ekspektasinya. Dibandingkan dengan fulan ganteng juga tapi dibilang soleh enggak gitu. Enggak soleh. Ya kan? Ibu nawarin ke ini apa memberikan teaser gitu apa namanya? Teaser bukan t-shirt, teaser. Promosi ya. Apa promosi? Memberikan
kisi-kisi apalah gitulah. Sinyal gitu. Dek, gimana cara ibu-ibu memberikan sinyal kalau dia punya putrinya? Dek, apa ya? Gimana caranya? Saya belum pernah jadi ibu-ibu. Dek, ada rencana mau nikah nggak, Dek? Hah? Ada rencana mau nikah nggak, Dek? Ini sama yang ekspektasinya tinggi ya. Nanya gitu. Sama yang pria ikhwan lain, laki-laki lain, pemuda lain yang dia nggak begitu mengharapkannya, nanya, Dek, mau nikah nggak? Kalau dia bilang, saya mau sih Bu, gitu katanya ini. Tapi kan biasa aja kan? Biasa aja. Tapi coba yang ini, Dek mau nikah nggak? Mengharapkan gitu kan? Mau lah Bu, katanya. Wah kan ada kan? Waduh, mau nikah nih. Iseng nanya ibunya, udah ada calon belum? Udah ada Bu. Gimana rasanya? Gimana rasanya tuh? Sakit gak? Sakit karena ekspektasinya besar. Begitu juga dengan masyarakat ketika melihat yang cadaran, yang cingkrangan, ekspektasinya mereka besar, harapan mereka besar. Ini orang soleh, ini orang baik, ini berilmu, gini, tuntutannya besar. Ketika kita nuntut harapan yang besar, salah sedikit lebih nyakitin. Padahal kesalahan orang-orang yang enggak kita tuntut harapan kita padanya itu jauh lebih besar kesalahannya. Ya enggak? Iya. Kayak kalau yang lewat itu pelacur, enggak nyapa kita, pelacur. Yang lewat adalah ummahat pakai cadar, enggak nyapa kita, gimana sih? Katanya punya ilmu, katanya cadar. Nah, kan kenapa beda? Karena kitanya yang besar harapannya. Itu dia. Kadang-kadang penilaian terhadap yang bercadar secara negatif ini penilaian subjektif karena baperan sendiri, karena ekspektasi kita itu besar terhadapnya. Salah sedikit dianggap besar, padahal banyak yang lebih bersalah daripada dia. Begitu, itu ya. Nah, itu oknum lah, anggapnya oknum. Dan yang kedua, karena kita berharap besar padanya. Kemudian yang ketiga, apa sih salahnya kita memaafkannya? Apa sih salahnya? Apa sih sulitnya kalau kita itu tidak menggeneralisir bahwasanya yang bercadar seperti itu? Mereka itu kan sudah cadaran, dibebani juga dengan tuntutan supaya lebih ramah, dan itu lebih sulit daripada yang tidak cadaran. Karena untuk lebih ramah cadaran itu lebih sulit memang. Mimiknya kan nggak ketahuan. Coba, misalnya ibu-ibu biasa lewat nggak cadaran, ya Bu, yuk. Senyum itu ibu-ibu, kita senang. Cadaran lewat, ayo Bu, ya Bu, gua senyum, sombong. Bukannya nggak senyum, dia senyum ketawa malah, tapi kan nggak kelihatan, kitanya nggak ngerasa, gitu. Jadi memang kadang serba salah, gimana? Saya aja nggak pernah cadaran, ngerasain Bu, jadi cadaran. Jadi jangan di ini Bu ya. Kesian itu yang udah cadaran. Beliau juga pengen kok bergaul, pengen. Iya, cuman kalau ibu ketemu sama yang oknum atau mungkin dia lagi nggak mood mungkin atau gimana, mungkin ya itu salah konteks aja ya. Ya begitu. Jadi teman-temannya yang mungkin pernah disakiti oleh orang bercadar, tolong mindsetnya dinasihati lagi, mindsetnya dibenarkan lagi, bahwasanya kan itu oknum, nggak semuanya kayak gitu. Ya cobalah datang ke majelis, banyak kok yang cadar yang insya Allah mereka welcome kok, ya welcome, gitu. Bagaimana sama kayak gini Bu, kita misalnya nih lagi jalan naik motor, ya. Jadi kadang kita yang banyak dosa. Jadinya ketika lihat orang yang mungkin menurut kita soleh, kita ngerasa bersalah dan kita malah ngejudge orang soleh itu gitu loh. Padahal beban itu di diri kita sendiri. Orang yang soleh itu lewat biasa aja. Ini kadang bisikan syaitan yang membuat kita itu menganggap menstigmakan negatif dia. Coba ibu-ibu naik motor nggak pakai helm, gitu. Terus di lampu merah, polisi sama motornya di samping kita. Kira-kira gimana perasaan kita? Terus polisinya juga cilok-cilok neok-neok. Pas neok ke kita pasti kayak gini juga neoknya. Apa?
Runyam nih masalah runyam nih. Siap-siap dah nih. Lagian ngapain sih tuh polisi di situ gitu kan? Kita nyalain polisi, padahal kita yang salah, kita yang deg-degan, gitu loh. Bisa aja kita yang salah, tapi kita nyalain dia. Kenapa? Ya karena kita nggak boleh salahin. Padahal Pak Polisi ini dengan serba biasa aja. Coba sekarang Pak Polisi nyapa kita, ayo Bu, nggak usah nyapa-nyapa lah Pak. Iya Pak, kan nggak enak, tetap nggak enak. Kadang kita yang salah sebenarnya. Kita ada kesalahan, ya. Tapi karena seragam polisi ini, seragam Pak Polisi ini, kita tuh ngerasa gitu amat sih polisi. Padahal nggak ada salah apa-apa dia, ya. Bagaimana menyikapi sikap ayah yang kasar lisan dan tangannya, padahal ia sudah mengikuti kajian-kajian sunnah. Tuh, kayak gitu tuh. Lagi-lagi dikaitkan dengan mengikuti kajian, ekspektasinya besar. Padahal banyak kok bapak-bapak yang lebih kasar dari beliau. Ketika kita mengkaitkan dengan padahal udah ikut kajian sunnah, padahal udah catatan, padahal udah cengkerangan, tapi gitu. Kenapa kalimat-kalimat ini terujar? Karena apa? Ekspektasi kita tuh besar sekali kepada orang-orang yang sudah belajar. Nah, sekarang ketika ditemukan oknum, tolong jangan digeneralisir bahwasanya bapak-bapak yang ikut kajian sunnah itu rata-rata kasar, keras, dan seterusnya. Enggak, banyak yang lembut. Contoh-contohnya ini bapak-bapak sini lembut semua. Tuh dari tadi diam, bahkan sebagiannya ngantuk. Iya. Lembut mereka semua, lembut, nggak kasar. Nah, bahkan sering mengeluarkan kata-kata kotor dan sumpah serapah pada istri dan anak-anaknya. Ini oknum, dia tidak mengamalkan ilmunya, Pak, Bu. Bahkan ada yang suka ikut kajian sunnah, muridnya ustadz besar katanya, hanya mau berguru pada ustadz-ustadz yang senior gitu. Tapi ketika dia udah punya istrinya istri kedua, ditinggalin istrinya, diceraikan, padahal baru lahiran anak berapa bulan, diceraikan oleh dia. Kenapa? Karena ketahuan sama istri pertamanya. Ini ada yang kayak gini. Katanya ini dia udah ngaji sama ustadz besar dan hanya mau ngajinya sama ustadz besar kayak gini. Tapi kita nggak mengatakan bahwasanya rata-rata ini trauma kita main ngaji sama ustadz besar. Kayak gini mereka modelnya. Enggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Itu zalim dalam nilai, nggak boleh. Ya memang ada namanya oknum, ya ada. Mengapa kajian-kajian sunnah lebih banyak membahas bakti anak pada orang tua, padahal banyak orang tua juga hanya menuntut anak yang soleh, tapi sebagian orang tua tidak memberikan teladan yang baik. Saya punya serial kajian fikih keluarga di YouTube, lengkap serialnya, juga Stop KDRT di YouTube juga lengkap, cari ya, Stop KDRT misalnya. Itu semua banyak nasihat-nasihat yang itu semua lebih ditujukan kepada orang tua dibandingkan karena bukan anak-anak pangsanya, jadi kepada orang tua, terutama tentang KDRT. Itu saya bahas insyaallah, dan saya bahas juga rutin di Depok ya. Jadi coba jawabannya di situ, dengerin, simak, semua mudah-mudahan bermanfaat, dan ustaz-ustaz lain juga membahas lebih baik lagi insyaallah, ustaz-ustaz lain. Ustaz Afar bertanya, bolehkah kita ke kajian padahal harus bekerja? Kalau pekerjaan tersebut merupakan kewajiban yang sudah ada agreement, ada akad, harus bekerja saat itu, maka tidak boleh, karena kekajian itu sunnah, sementara bekerja itu wajib sesuai dengan akad. Ya begitu. Misalnya, ada misal. Waktu work from home, tapi kita mencuri waktu untuk pergi ke kajian. Kalau memang work from home ini waktunya dibebaskan, yang penting work from home, boleh malam, boleh kapan, maka nggak masalah. Tapi kalau ditentukan waktunya dan itu adalah jam kerja walaupun from home, maka haram untuk pergi ke kajian, harus bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa ini Pak? Ya Allah Pak, ini aduh, tolonglah Pak. Atau itu ibu-ibu atau bapak-bapak, ini tulisannya ini kayaknya menunjukkan kehidupan yang agak sulit ini, atau gimana? Ini apa Pak? Coba ini apa sih ini? Coba. Mas. Ini Pak Ustadz apa nih? Pak Ustadz apa ya Pak Ustadz? Ini apa nih BG? Baju. Ya.
Nggak bisa, beliau nggak bisa. Pak Ustadz, baju yang bagus kita di rumah tapi banyak baca. Kok baju sih? Coba Pak, tolong Pak. Bagaimana kali ya? Oh, disingkat sama dia BGM gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Iya, semoga Allah rahmati ini yang nulis nih. Pak Ustadz, BGM kali ya, tapi BGN pakai N, ini huruf G-nya juga huruf Q, ini huruf Q. Bagaimana gitu kali ya. Iya. Pak Ustadz, mohon maaf ini yang nanya, mohon maaf ya, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Tapi emang kita khawatir akan diri kita ketika membaca ini ya. Pak Ustadz, bagaimana yang bagus gitu ya, bener ya. Bagus. Kita di rundi. Oh, enggak, di rumah, bener tadi, di rumah. Tapi banyak baca Al-Quran dan tafsirnya, atau kita ke kajian yang makan waktu juga lama karena jauh tempatnya gitu kali ya. KRN karena jauh tempatnya. Yang bagus keduanya, banyak baca di rumah dan juga pergi kajian. Jangan ditembang salah satunya, tetap dua-duanya. Nggak bisa salah satunya, dua-duanya. Iya, ke kajian jarak waktunya juga lama. Dulu ulama itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Berbulan-bulan jalan cuman untuk satu hadis pun ada. Jadi jangan dilihat dari makan waktu yang lama. Betul, kita perlu efisiensi waktu. Tapi kalau kajian seminggu sekali, ya ayolah. Gak apa-apa waktu lama di jalanan. Di jalan sambil zikir kan bisa. Atau sambil naik mobil, baca kitab bisa. Sambil dengerin radio bisa. Dengerin MP3 bisa. Jadi waktu itu digunakan tetap insya Allah. Jadi dua-duanya tetap diamalkan. Ya, saya cukup sampai sini insya Allah. Umat sekalian, mohon maaf karena waktunya sangat mepet sekali. Ya, jazakumullah khairul jaza atas undangannya para teman-teman sekalian. Semoga ini bukan kajian terakhir, melainkan kajian yang semoga Allah Ta'ala berikan kesempatan berikutnya untuk kita bertemu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.